صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala UPTS Negeri Kesatuan Tuban, Ibu Umi Rinda SPDN, yang kami hormati Ibu Dr. Indra Sudarsi, Wakil Kepala Sekolah UPTS Negeri Kesatuan Tuban, dan lupa yang kami hormati pula Ibu-Ibu Wali kelas 8A BC, Pak Sekjen selaku kesiswaan, dan yang berbahagia Ibu serta Bapak Wali atau orang tua dari anak-anak kelas 8A, B, dan C yang berbahagia. Sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk mengawal anak-anak kita menuju apa yang dimaui oleh Indonesia tercinta. Kaitannya dengan apa yang menjadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Untuk itu marilah kita dengarkan dengan seksama sambutan sekaligus pengarahan dan sosialisasi 7 kebiasaan anak hebat oleh Ibu Umi Rinda SPDN, Kepala UPTS Negeri Kesatuan Tuban. Untuk itu dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tauladani uswah hasanahnya dan kita harapkan sahabatnya nanti di akhir. Semoga kita nanti tergolong umat yang mendapat sahabatnya di yaumil akhir. Amin. Dan salam sejahtera bagi semuanya. Ya, yang saya hormati Ibu Waka, Bu Indra, yang saya hormati Bapak Ibu Wali kelas dan kesiswaan, yang saya muliakan Bapak Ibu Wali siswa kelas 8A sampai dengan C yang pada hari ini sudah memenuhi undangan kami terkait dengan sosialisasi kegiatan kesiswaan, yang mana kegiatan ini akan kita laksanakan dimulai di awal tahun 2025. Pertama kita panjatkan puji syukur kita masih diberi kekuatan iman dan Islam serta sehat, ya, sehingga kita bisa mendampingi putra putri kita dalam kondisi yang sangat baik. Dan Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Pada hari Sabtu yang lalu kami sudah mengundang Bapak Ibu wali siswa, namun Bapak Ibu belum bisa memenuhi undangan kami. Saya sangat memahami, ya, mungkin ada undur, mungkin masih dalam suasana liburan, ya, namun kami juga perlu bertatap muka dengan panjenengan terkait dengan sosialisasi pelaksanaannya, sehingga di dalam pelaksanaan nanti antara panjenengan semua dan sekolah itu searah, ya. Kalau nanti berlawanan arah itu nanti akan tabrakan dan Bapak Ibu. Jadi kami perlu mensosialisasi atau memberitahu sehingga kegiatan anak-anak ini nanti bisa kita kawal bersama-sama. Monggo Bapak, yang video itu bisa ditaruh di tengah itu malah lebih bagus. Oh iya. Monggo. Iya, makasih. Terima kasih, ya, ini suatu media sosial yang perlu disosialisasikan juga. Bapak Ibu, untuk kegiatan kesiswaan ini ada sedikit perubahan, yang mana kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita tercinta ini ada 7, ya, 7. Ini sudah panjenengan pirsani di media sosial, ya. Jadi ada 7, yaitu bangun pagi,
beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Kalau kita lihat dengan seksama antara kegiatan bangun pagi dengan kegiatan tidur cepat ini kan saling terkait. Nah, jadi maksud dan tujuan kami ini menyampaikan kegiatan di sekolah terkait dengan 7 kegiatan itu apa saja. Kemudian nanti Bapak Ibu juga kami harapkan punya jadwal bagi putra-putri panjenengan masing-masing bagaimana 7 kegiatan itu dilaksanakan di rumah. Nah, ini tujuan kami untuk pertemuan hari ini dan hari Sabtu kemarin seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi saya sampaikan tujuannya adalah biar tujuan pemerintah yang punya visi visi pemerintahan Bapak Presiden ini kita laksanakan, bisa kita laksanakan di sekolah kita ini, atau dari Asta Cita keempat dari Bapak Presiden Republik Indonesia ini kita laksanakan. Ya, tujuannya adalah membangun karakter positif siswa, meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, mendorong kemandirian dan kreativitas, membentuk lingkungan belajar yang positif, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, membangun generasi pemimpin masa depan. Jadi tujuan di situ tidak ada satupun tujuan yang tidak baik. Semuanya tujuan adalah untuk anak-anak, yang mana anak-anak kita seusia SMP itu 13 sampai 16 ya paling tidak itu merupakan generasi emas ya. Di tahun 2045 mereka ini berada pada posisi usia yang produktif. Jadi pada tahun 45 nanti mungkin kita sudah tidak bisa mendampingi ya, karena sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa misalnya. Ini anak-anak ini kita bekali dengan sejak dini, sejak usia SMP. Nah, ini Bapak Ibu, saya mohon maaf sebelumnya, pada beberapa waktu sebelum liburan ini saya menguji coba tanpa memberitahu panjenengan. Maksud dan tujuan saya ini ingin menggali informasi bagaimana kalau anak-anak itu dilatih bangun pagi, kemudian pagar itu sudah digembok pukul 7. Ya, saya mohon maaf, ini bukan suatu pembulian, namun saya ingin menggali informasi. Kemudian anak-anak yang terlambat kami tanyai kenapa bisa terlambat. Ya, jadi bermacam-macam. Jadi setelah itu ya tidak kita apa-apain ya. Tapi kalau ada yang melompat pagar, ini tetap kita beri pembinaan. Nah, dan Bapak Ibu, jadi nanti saya sampaikan penyebab-penyebab dari anak-anak ketika saya uji coba sebelum liburan itu pagarnya sudah saya digembok oleh satpam ya, kemudian dipinggat, jadi terpaksa anak tidak bisa masuk ke halaman. Saya mohon maaf, Bapak Ibu guru pun juga tidak saya beritahu itu ya. Jadi saya ingin tahu keterlambatan itu penyebabnya apa. Nah, sekarang kita mulai dari kebiasaan yang pertama ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa sekolah ini mulainya paling tidak jam 6.50 kan ya. 6.50 itu anak-anak harus sudah di sekolah. Ya, kita beri toleransi sampai pukul 7 ya, pintu gerbang sudah dikunci. Nah, kemudian ada Bapak Ibu guru yang menyambut yang dinamakan di SMP 1 itu kegiatannya senyum, salam, sapa, sopan santun, dan sigap. Ini kurang satu ya. Sopan santun itu jadi satu, kemudian dan sigap. Nah, kegiatan siswa semacam ini secara tidak langsung adalah membiasakan anak-anak supaya bangun pagi. Otomatis kalau pintunya sudah dikunci, masa tiap hari mau di depan pintu terus. Akhirnya kan nanti lama-lama menjadi terbiasa jam 7 sudah semuanya di sekolah, di halaman, masuk di halaman sekolah, begitu Bapak Ibu. Nah,
Tadi belum saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi setelah kegiatan ini nanti Bapak Ibu membuat jadwal bersama putra putri panjenengan masing-masing, disesuaikan dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Kegiatan anak-anak misalnya mulai tidur pukul berapa ya, kemudian sebelum tidur ya. Jadi nanti ada contoh jadwalnya. Panjenengan tidak harus mencontoh itu plek, namun disesuaikan dengan kondisi di keluarga masing-masing. Mungkin ada anak yang lesnya jam berapa, hari apa. Jadi Bapak Ibu membuat jadwal bersama anak putra putri panjenengan. Kira-kira hari Senin jadwalnya apa di rumah. Jadi kalau di sekolah kan ini kegiatannya ya, bangun pagi itu perwujudannya seperti ini. Namun nanti di rumah panjenengan membuatkan jadwal kesepakatan dengan anak ya, tidur jam piro Nduk ya. Ini ya, panjenengan sepakat dengan putra putri panjenengan ya. Misalnya jam 21 atau jam 8, paling malam saja 10 malam ya, nanti bangunnya sehingga bisa bangun pagi. Nah ini secara tidak langsung kita berusaha mengurangi penggunaan HP. Kadang-kadang kalau sudah memegang kotak kecil itu wis lari waktu begitu Bapak Ibu nggih. Jadi itu secara tidak langsung kita mendidik putra-putri kita untuk disiplin dengan jadwal yang sudah disepakati. Nah, ini kegiatan pertama. Kemudian kegiatan beribadah di sekolah ini perwujudannya begini, mengaji tilawah sebelum pembelajaran. Jadi setiap hari anak-anak ini 15 menit sebelum jam pertama dibiasakan membaca surat-surat pendek bagi yang muslim muslimah, yang non muslim ini juga berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya, dipandu oleh guru agama Protestan dan Kristen. Kemudian ya sholat duha berjamaah ini nanti juga bergantian karena tempat kita terbatas ya. Jadi harinya nanti hari Selasa, Rabu, Kamis itu nanti kegiatannya secara bergantian. Ada yang olahraga, ada yang GLS di taman baca ya. Jadi sholat duha ini dilaksanakan berjamaah setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian Jumat suci ada Jumat SSK. Nanti kalau panjenengan ini nanti sampai kegiatan yang berikutnya ini saya bacakan dulu. Jumat suci ini kegiatannya bersolawat, istighosah, tahlil, tausiah, kerohanian. Ini tidak hanya yang muslim saja, namun juga yang agama selain Islam. Ini dipandu oleh guru agama Kristen ya, namanya kerohanian ini. Sedangkan Jumat suci ini kita mengambil untuk penanda saja, bukan kita membuat suatu Jumat itu suatu Jumat yang luar biasa, namun kita untuk penanda saja. Jumat suci itu dilaksanakan pada hari Jumat pagi, okay? Jumat pagi pokoknya kalau panjenengan lewat makam ada orang yang jualan bunga, berarti mau Jumat pagi, besok Jumat suci. Jadi itu kegiatannya di sekolah seperti ini hanya untuk penanda saja, biar tidak bingung kemarin minggu pertama atau minggu kedua dan lain-lain. Kita ambil saja Jumat pagi, begitu Bapak Ibu. Kemudian pengajian remaja dan mengaji Al-Quran ini sebetulnya ada 2 kegiatan ya. Ini bisa masuk kegiatan beribadah, bisa masuk kegiatan bermasyarakat. Nah, pengajian remaja di masjid terdekat ini suatu program yang sudah kita laksanakan sebelumnya juga, namanya RIRA. RIRA itu singkatan dari Rumah Ibadah Ramah Anak. Ini kegiatannya di Masjid Agung dan di Masjid Darussalam, masjid terdekat. Kalau yang selain Islam ini di gereja terdekat, Bapak Ibu. Kemudian kegiatan beribadah yang lain yaitu khatmil Quran, ini bisa insidental ataupun ada kelas yang melaksanakan secara rutin
bergantian membaca juz 1 sampai juz 30 secara bergantian sampai semuanya tuntas ya. Ini ada yang melaksanakan di kelasnya, ada yang sifatnya insidental. Ya, ini kegiatan yang kedua. Sekarang berolahraga. Nah, ini yang sebelumnya belum dilaksanakan Bapak Ibu ya. Berolahraga, senam sehat pagi bersama. Nah, ini juga berdiliran. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, ketika sholat duha, terus ini ada berolahraga, ini juga digilir. Selasa tadi giliran siswa kelas 9. Besok putra putri panjenengan kegiatannya senam ya, kelas 8 hari Rabu. Terus karena terbatasnya tempat nih Bapak Ibu, seandainya lapangannya luas ya secara serentak kelas 7, 8, 9. Namun karena halamannya terbatas, maka kita bergiliran Selasa, Rabu, Kamis mulai kelas 9, 8, dan 7. Berikutnya untuk makan sehat dan bergizi, ini mudah-mudahan segera terwujud nih Bapak Ibu. Kita berdoa, kita senang sekali jika anak-anak mendapatkan makan bergizi yang gratis. Ini sudah di sosialisasi terkait dengan gerakan makan bergizi gratis atau disingkat NBG. Kalau kata-kata NBG itu berarti makan bergizi gratis dari pemerintah. Nah, ini sudah kita siapkan. Jadi ini nanti kalau pada Sabtu yang lalu saya belum menyampaikan, dan alhamdulillah pada hari Sabtu siangnya ada sosialisasi ya melalui Zoom. Jadi makan sehat bergizi yang rencananya itu dijadwalkan tanggal 6 Januari. Ya kita tunggu saja Bapak Ibu ya, kita ikuti saja dari atas seperti air mengalir ya. Nanti ketika waktunya tiba ya kita akan menerima, dan alhamdulillah nanten mawon. Jadi makan sehat bergizi itu nanti prosedurnya makanan sudah disediakan oleh pemerintah, diantar ke sekolah ya, sesuai dengan jumlah siswa dan jumlah Bapak Ibu guru maupun tenaga administrasi. Ini sesuai teknisnya atau petunjuk teknisnya. Kemudian makanan setelah sampai di sekolah itu diterima oleh sekolah, tidak sekedar menerima, namun harus dilihat apakah makanan itu basi atau mungkin bau yang tidak sedap, itu mengandung racun ya. Itu dicek dulu ya, dicek pakai indera, karena kita yang punya indera itu hanya Bu Indra ya. Nanti Bu Indra bagiannya ya cek makanan, begitu datang nanti dilihat dulu, barangkali karena orderan paling tidak 1000 porsi, barangkali masaknya kemarin baru disajikan paginya, itu barangkali basi ya, tetap harus dilihat. Dan prosedurnya begitu. Jadi ketika basi ya kita tidak mau menerima, dikembalikan. Dan jadi ketika datang kemudian dilihat berat badannya, kemudian diangkut ke tempat transit makanan. Kita sudah menyediakan gazebo untuk transit makanan gratis, sudah siap karena kita sudah diinstruksikan untuk menyiapkan sarana prasarana maupun sumber daya manusia maupun APD untuk kegiatan ini. Jadi kita alhamdulillah sudah menyiapkan semuanya ya. Jadi begini Bapak Ibu, ini saya tambahkan dari Sabtu kemarin tidak ada keterangan ini karena belum ada. Nah sekarang sudah ada yang alhamdulillah saya sampaikan. Tadi saya sampaikan ya, setelah dilihat oleh Bu Indra itu nanti diangkut, diusungi ya, dipindahkan ke tempat transit. Setelah di tempat transit nanti dipilah-pilah kelas 7A sampai 9F. Kemudian dari tempat transit nanti akan didistribusikan ke kelasnya masing-masing oleh petugas, dan ini petugas juga dari sekolah. Jadi yang mengangkut itu petugas 7A, 7B ya, dan seterusnya sampai 9F. Ini sudah kita bagi-bagi tugasnya. Kemudian anak-anak sebelum makan itu harus cuci tangan pakai sabun, dan kita siapkan wastafel dan sudah ada sabunnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu wali kelas itu menunggui di ruangan masing-masing
untuk mendampingi anak-anak ya melaksanakan makan tadi. Dan harapan pemerintah itu kan anak-anak makan makanan bergizi, bukan makanan yang banyak tapi makanan bergizi. Mungkin porsinya sedikit tapi gizinya seimbang. Diharapkan makanan ini bisa habis. Nah ini tantangan bagi kita. Biasanya anak-anak kan tidak suka sayur gitu, wis gak kenal makanan yang dahulu kala itu sudah gak kenal makanan sing frozen dan ini ya makanan. Nah ini nanti Bapak Ibu wali kelas mendampingi sehingga mungkin 1 hari 2 hari belum terbiasa dengan masakan yang tidak biasa dimakan ya. Kita kadang-kadang kan males untuk langsung beli di warung terus dimakan anak ya. Ini nanti gizinya sudah dihitung ya secara seimbang oleh ahli gizi sehingga makanan itu diharapkan habis. Nah kalau tidak habis bagaimana? Kita pun juga disuruh ada panduan bahwa kita menyiapkan tempat sampah yang dipilah. Ada tempat nasi bekas, nasi sisa ya, kemudian ada sisa sayur, ada sisa lauk. Jadi ada tempat sampah untuk menampung dari sisa-sisa. Namun sekolah juga menyampaikan kalau terpaksa anak-anak ini kadang-kadang enak atau bagaimana, mungkin alergi makan udang, makan apa ya, ini anak-anak diperkenankan untuk membawa ini saja Bapak Ibu, box yang biasanya untuk GoFood itu loh ya, COD itu loh ya. Nah monggo silakan anak-anak bawa itu, barangkali makanan sisa dihabiskan di rumah ya, monggo. Sekolah itu membebaskan, namun tetap harus kita berusaha harus memotivasi anak-anak bisa dimakan dengan habis karena itu sudah makanan bergizi yang seimbang. Nonton ya. Nah setelah makan bagaimana? Setelah makan kalau tempatnya, kabarnya, ini kan kita hanya mendengar kabar, belum tahu wujudnya. Kalau kabarnya itu tempatnya permanen dan harus dikembalikan, ini ada petugas tadi yang usul-usul ke kelas-kelas tadi membawa lagi wadah yang dari anak-anak ditaruh di tempat transit lagi, nanti diambil oleh penyedia tadi, begitu ya. Jadi bukan anak-anak murah-murah, namun tempat itu nanti dikumpulkan lagi untuk besoknya lagi. Dan Bapak Ibu itu sesuai dengan jenisnya ini ya. Jadi Pak Panjenengan tidak sanksi ya untuk makan piye, kita ikuti sajalah nanti seperti apa. Kemudian kegiatan berikutnya adalah kegiatan bermasyarakat. Nah, kegiatan bermasyarakat ini di SMP 1 juga sudah dilaksanakan ya. Bermasyarakat itu Jumat SSK, Jumat bersih, bakti sosial. Ini kegiatan yang di sekolah loh ya, yang saya sampaikan. Jumat SSK pun juga akan dibagi-bagi bekerja sama dengan OPD terkait ya. Namanya bermasyarakat itu kita berkolaborasi dengan OPD terkait, contohnya dengan Puskesmas, dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kominfo. Ya ini kita sudah melaksanakan itu, kita tinggal meneruskan saja Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Jadi yang baru tadi ya olahraga dan makan bergizi ini loh ya, yang baru. Namun untuk bermasyarakat ini sudah kita laksanakan rutin ya sejak tahun 2023. Kemudian gemar belajar ya, kebiasaan yang berikutnya yang ke-6 ini gemar belajar. Ini kegiatan di sekolah adalah giat penguatan literasi di perpustakaan digital setiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Ini saya sampaikan bergantian karena kita bergiliran. Hari Minggu pertama ini kelas berapa yang di Taman Baca ya, di perpustakaan digital. Kita kan punya perpustakaan digital di tempatnya itu di Taman Baca yang tengah itu ya. Pada saat kegiatan literasi digital ini anak-anak diperkenankan membawa HP, namun setelah kegiatan tetap dikumpulkan.
Dan kemudian kegiatan giat penguatan literasi di panggung dan halaman depan. Nah, kegiatan ini juga sudah kita laksanakan biasanya Selasa, Rabu, Kamis. Namun mulai bulan ini, di awal ini kita ganti geser waktunya di hari Sabtu secara serentak. Biasanya kalau Selasa, Rabu, Kamis itu bergantian kelas 7, kelas 9 ya, seperti tadi, seperti olahraga tadi. Namun ini kegiatan yang bersama-sama karena ini kegiatan untuk melatih anak-anak berkreasi, membuat cerpen, membuat puisi, membuat artikel untuk dibacakan di panggung, ya, didengarkan, disaksikan oleh semua siswa dan Bapak Ibu guru. Jadi ini juga secara bergantian, serentak, ya, bergantian yang tampil kelas 7, 8, 9 pada hari itu juga. Biasanya berdirian. Tampilnya itu biasanya berdirian. Namun ini serentak, diberi waktu, durasi waktu 15 sampai 20 menit setiap anak. Jadi ini waktunya agak panjang karena kegiatannya serentak. Ya, ini hanya bergeser waktunya saja karena hari Selasa, Rabu, Kamis dipakai untuk olahraga. Nah, ini tidur cepat. Nah, Bapak Ibu, untuk tidur cepat ini perlu juga dipantau nih Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah tidur duluan tidak bisa memantau nih. Jadi nanti kalau membuat jurnal panjenengan jadwalnya itu kan mungkin tidur pukul 21, ternyata sebelum 21 panjenengan sudah tidur, sehingga jurnalnya ya nanti anak saya tidur jam berapa tidak tahu. Monggo nanti dikondisikan seperti apa, ya. Jadi nanti jurnalnya tetap panjenengan juga menulis, nanti akan dipandu oleh wali kelas bagaimana membuat jadwal, bagaimana membuat jurnal. Jadi jadwal tadi hanya diberi 1 lembar, mungkin nanti diperbanyak sendiri untuk ditulis sendiri jurnal jadwal mulai dari hari Senin sampai Minggu, gitu ya. Nanti di apa? Karena setiap hari kan anak-anak kegiatannya beda. Mungkin kegiatan sepak bola di lapangan, mungkin les, mungkin mengaji atau apa, kan beda-beda di rumah. Nah, yakin itu mesti beda kegiatan anak-anak. Kalau sama pun itu kebetulan sama. Dan jadi tidur ini juga sebelum tidur dipandu nih Bapak Ibu untuk menyiapkan apa yang harus dibawa besok pagi. Dan itu Bapak Ibu ya untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Nanti kegiatan di rumah menyelesaikan kondisi keluarga masing-masing. Nah, kegiatan ini membuat jurnal dan lain-lain ini sekolah sekali lagi tidak memaksa, namun ini adalah kesadaran dari diri kita sendiri. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa saya menggali informasi kenapa anakku bisa terlambat. Nah, ini alasannya. Saya tidak menyebutkan namanya, saya juga tidak apa namanya ya, saya hanya perlu informasi saja. Jadi penyebab anak-anak terlambat kemarin itu, dulu itu saya tanyai, kenapa terlambat? Tidak ada yang mengantar. Terus ada yang menjawab bangun kesiangan, ada yang menjawab menunggu yang mengantar. Kemudian mungkin yang mengantar masih belanja atau apa ya. Kemudian kehabisan bensin, lalu ban bocor. Kalau ban bocor ini kan tiba-tiba. Kemudian tidur kemalaman, ini loh tidur kemalaman masih ada. Lalu tidak bisa tidur ya. Lalu mengantar adik sekolah, jadi ngantar adiknya baru ngantar kakaknya gitu ya. Kemudian menunggu adik bangun, mungkin punya adik kecil, tidak ada yang nungguin, jadi tentang adik. Terus menunggu ayah mengantar adik. ini jawaban anak-anak ya. Ya, saya harapkan ini anak-anak itu kalau dia itu ya mudah-mudahan ya anak yang jujur. Ya, tidak ada yang mengantar. Terus bangun kesiangan karena begadang nonton bola, mengantar paket di stasiun. Jadi sebelum ke sekolah itu ngantar dulu paketnya. Jadi kebalik ya, mestinya ngantar dulu baru mengantar paket. Kemudian kerja di kafe, yang perlu diperhatikan yang ini ya, kerja di kafe ini siapa ini belum saya belum nanya lagi ya, kok bisa kerja anak-anak usia SMP usia ya jangan bekerja nih. Kemudian rumah jauh, jadi ini variasi dari jawaban
anak-anak Bapak Ibu. Jadi mari kita evaluasi, refleksi diri kita sendiri ya. Jangan sampai anak ini nanti terlambat kok tiap hari begitu ya. Makanya nanti jurnalnya itu akan kita lihat 1 bulan sekali. Kalau wali kelas ya 1 minggu sekali dicek jurnalnya dari orang tua. Kemudian juga saya ingin lihat 1 bulan sekali. Kita lihat nanti makin lama anak ini bangunnya makin siang atau makin pagi. Berarti kalau makin pagi, wah anak ini berarti ada perubahan yang membaik. Dan Bapak Ibu, saya tidak mau menekan atau mewajibkan harus begini, tapi saya ini atas kesadaran diri kita sendiri demi anak-anak semuanya. Oke, paham ya Bapak Ibu? Jadi itu makanya ini saya sampaikan kepada panjenengan harus mendatangkan panjenengan, karena sekolah ini kalau kita tidak tahu, misalnya tiba-tiba, kok tiba-tiba gini loh, orang anak pengumuman, nah ini barangkali panjenengan bertanya-tanya apa kegiatannya. Nah ini seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi saya hanya menginformasikan apa yang harus kita laksanakan sebagai orang tua, apa yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi seperti kebiasaan bangun pagi dan mengunci pagar itu sebetulnya efeknya bukan di anak-anak saja, namun nomor 1 adalah saya. Kalau saya terlambat malu dong. Ya, namun boten Bapak Ibu guru juga begitu. Yang kena itu semuanya, bukan anak saja, namun Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, orang tua, semuanya harus pagi demi anak-anak. Ngaten dari penjelasan ini, setelah ini panjenengan merapat ke wali kelasnya masing-masing untuk menerima contoh ya, contoh jadwal maupun contoh penulisan jurnal. Jurnal nanti ini masih ditata formatnya. Jadi sementara jadwalnya dulu panjenengan sepakat dengan anak-anak masing-masing, sehingga jadwal itu bisa dipahami oleh orang tua, oleh anak maupun oleh sekolah. Ngoten nggih? Ngoten nggih Bapak Ibu, nanti kalau ada kurang jelas silakan bertanya ke Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran perhatian panjenengan untuk mendatangi undangan kami ini. Semoga kegiatan ini nanti akan kita laksanakan, bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu diberi kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan jangan lupa kita semuanya harus bahagia. Apa bahagia itu? Bahagia itu yang melaksanakan tugas kita dengan ikhlas. Bapak Ibu ya, saya akhiri, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih Bu Umi atas segala arahan, support, dan segala sesuatu yang berupa petunjuk arahan yang insya Allah kita semuanya akan bersambut untuk ikut mensukseskan 7 kebiasaan anak Indonesia yang hebat. Siap nih Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya kita akan berkumpul sesuai dengan kelasnya. 8A di sebelah mana Bu? 8A di mata sebelah Bu? 8A di sebelah pojok sini, 8B di ujung sana, 8C di sebelah sini, karena ibu-ibu wali kelas akan memberikan arahan terkait dengan jadwal yang akan kita buat sesuai dengan kesepakatan. Yang belum absen boleh tanda tangan di depan. Cek mana cek? Karena jadwal yang akan kita buat ini harus atas kesepakatan kita dan anak, maka jadwal ini boleh dikumpulkan besok. Bertanya dulu kepada Kang Petro, sudah sesuaikah jadwalnya? Ya. CPK ya. Karagu. 8G Bu Erma di mana? Karagu ra? Di sebelah sana. Oh, ora tak syuting kok sini.
Di C ya? 8B sebelah sana Mbak Eva. 8C seperti di video lagi. Monggo 8C sebelah sana. Apa Bu? Ibadahnya mungkin ada doa pagi atau gimana gitu. Iya, semedi. Semedi. Iya. Ya nanti ada olahraga mungkin putra putrinya kalau pagi Gimana ini? jalan-jalan pagi dulu. Terus mesti gini mandi persiapan ke sekolah sarapan dulu berarti makan yang gizi. Lalu Contohnya? contohnya ada nanti tapi menyesuaikan dengan kegiatan putra putrinya masing-masing di rumah seperti apa. Jadi makanya nanti sebentar besok ditanya kanannya, Dok kamu bangun jam 3:30 kebagian apa tidak? Kalau nggak kebagian ya boleh ditulis 3:30. Jangan kok Mas 4:30. Mungkin seperti itu. Nanti kalau mungkin siang setelah pulang ada yang les, ada yang ngaji atau apa berarti kan menyesuaikan dengan kegiatan putra putrinya masing-masing gitu. Mohon nggih. Yang di lembar kedua itu nanti yang diisi dan yang dikumpulkan. Cuma selembar Bu. Terima kasih. Oh 2 lembar. Halaman kedua kosong. Kosong. Nanti mungkin ada perubahan sampaikan nanti mungkin tiap harinya ada yang berbeda mungkin kalau Senin ngaji nanti Selasa les atau Rabu mungkin ada yang main sama teman-temannya itu kan juga termasuk bersosialisasi bermasyarakat ya. Mungkin ada yang putranya terutama teman memancing atau apa bersepeda bersama temannya. Memancing kerusuhan. Itu kan berarti sudah bermasyarakat. Ini memancing kerusuhan. Iya. Sudah bermasyarakat. Ini yang diumpulkan besok cukup satu saja dulu Bu sebagai jadwal 1 hari dulu. Nanti setelah itu saya akan tanda tangan. Nanti saya tanda tangan. Saya fotokopi dulu. Setelah difotokopi didokumentasi oleh sekolah jadikan satu, dikembalikan lagi ke siswanya. Untuk jurnalnya nanti menyusul. Masih belum ada. Ini sebenarnya ada contoh jurnalnya nanti saya bagikan. Tapi kan lembar untuk jurnalnya belum ada. Ya ini menyusun jadwal dulu satu aja. Ya, nanti untuk kegiatan selanjutnya tadi saya lupanya satu aja dulu jangan di-copy. Namun ada yang ingin ditanyakan? Satu? Iya, 1 hari. Iya, 1 ini aja, 1 yang kosong itu aja dulu. Iya, hanya 1 aja. Kalau nanti mau buat dari jadwal hari Senin sampai Sabtu berarti nanti di copy sendiri. Nggih. Nggih, mungkin kan
jadwalnya hari Senin sampai Sabtu mungkin kan beda-beda nggih. Ada yang mungkin pulang sekolah Seninnya ngaji, Selasa les, nanti yang Rabunya les apa renang atau apa mungkin kan ada yang beda. Iya, 1 hari aja jadwal untuk 1 hari saja. Minggu nggak ditulis? Minggu Kebiasaan juga loh. Hah? Boleh. Oh boleh. Mau ditambahkan 7 hari. Contoh minggu yang nggak ada ya? 5 hari untuk keluarga gitu kalau minggu. Mungkin masih putra-putrinya masih tetap mau bangun pagi setiap hari minggu. Pasti Ya, lebih pengaruh siang. juga ya, perlu ditulis juga ya minggu. Iya boleh. Berarti 7 hari jadwalnya. Selama 7 hari nanti berarti jurnalnya juga ngisi. Sampai bangun. Wah minggu ada yang tidur terus kan? Bahaya. Yang dikumpulkan Harus di satu dulu besok. tetap dilaporkan. Oke. Ampun? Ampun. Bisa ditanyakan? Betul. Jelas. Jadi nanti untuk besok yang dikumpulkan sebagai jawab dulu. Nanti untuk yang beberapa hari berikutnya nanti bisa dikompilasi. Cekap? Lewat. Ditetapkan ke anak-anak ya. Nanti saya ingatkan lagi. Kemarin datang sampai hari ini juga belum menunjukkan. Saya ingatkan ke anaknya lupa Mas. Iya sekali ya. Sama matur semua sudah mengisi daftar hadir semua. Makasih Bu Dila. Nggih. Terima kasih. Matur rawuh Ibu. Nggih, monggo. Kemarin suami. Terima kasih. Iya, monggo. Matur rawuh Ibu. Saya mau angkat. Monggo, kalau hari ini saya DM. Dia matur nuwun. Makasih.